Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham IPO Solar. Ternyata hal ini log ALB. Ngeri banget ya teman-temannya. Pada saat waktu 5 menit, tahunya langsung log ALB dia. Jatuh ke bawah dari garis ALB dia. Banyak sekali yang sangkut. Tadi juga hampir saya sangkut tadi teman-teman. Nah, dan juga saya sudah kasih tahu bahwa saya sudah take profit. Nah, saya heran tuh kenapa ada yang masuk. Mungkin gagal video saya kemarin tuh cukup menarik saya bilang, karena si underwater A itu dia tampung itu. Nah jadinya pastinya ada yang promo dan ikut juga, dan juga termasuk ada retail kemarinnya itu. Oke, ini saya baca komentar dulu. Besok solar ALB lagi nyangkut siap-siap FCA ya. Bisa saja FCA ya. Terdikit sungkur masih buang 200-an. Aduh, ya sayang juga sih. Kita tuh cut loss ya, meskipun bisa buang di 200 itu. Saya gak bisa jualan ya, gak bisa jualan karena dikunci ALB itu. Nah, bisa-bisanya soalnya bikin surprise. Saat baru buka saham kaget saya, tuhnya bisa kayak gitu. Ya sih, ngeri banget ya. Sama seperti MHKI nih soalnya nih. Tuhnya tuh langsung ke bawah, terus ALB dia. Nah, coba teman-teman perhatikan untuk catnya ini. Nah, ini dia. Langsung ALB dia. Nah, dan juga kalau kita sih ALB-nya di 189. Pada saat open tadi itu di 270. Lumayan juga ya teman-temannya, dan hit tadi 274. Banyak yang masuk di 266. Saya lihat di 262. 262 saya jualan tadi teman-teman itu. Dan juga kalau kita sih untuk pemonetisasi mencapai 3,3 juta lot. Untuk pemonetisasi mencapai 80 miliar. Nah, kalau kita lihat tembok ALB-nya tadi 847.000 yang mau jualan itu. Tapi pada saat penutupan tadi 803.000. Nah, pada saat tadi saya lihat teman-temannya ada yang ngebit 3 juta lot tadi di ALB-nya tadi di 189. Nah, siapa sih ngebitnya itu? Kemungkinan besar sih underwater-nya. Nanti kita hitung ya, bang underwater tuh ada berapa sih A itu. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, ini dia. Nah, sebelum pembantaian langsung take profit saya. Nah, saya main juga sih take profit teman-teman. Nah, karena kemarin tuh saya lihat Bank AI itu masih ada 3,8 juta lot. Nah, nanti kita lihat ya teman-teman itu. Nah, ini saya sayangkan ini. Ini sering sawel saya ya. Ngasih saya nama tuh super thanks dari YouTube. Malah dia nyangkut. Nah, ini mungkin agak bersalah juga saya sih. Mungkin agak sedikit salah analisa saya mungkin. Nah, dan juga saya bingung beli dia. Nah, beliau lumayan tinggi juga sih, sangkut di 269, 2 kalot. Gak sempat CL, langsung ke dasar. Ya susah banget tadi kalau mau CL tadi. Saya aja mau cepet-cepet CL tadi. Nah, dia menggunakan nama tuh stock bid. Mungkin gagal dia mau cancel order tadi tuh susah banget tadi. Ya mungkin belum pernah nama tuh posisi tadi. Karena cepet banget tadi, langsung tarik bawah ALB dia. Nah, ini juga saya tadi nambah data nih. Nah, bandal yang guyu soal. Ya, soal pasti diguyu bandal. Nah, kok efek down 104. Nah, TP. Nah, ini juga aman sudah buang. Nah, ada juga yang take profit dan juga buang. Ada juga yang sangkut. Tapi saya baca-baca sih ada yang sangkut rata-rata. Nah, kena ALB kak. Nah, ini juga kena ALB nih. Nah, apakah soal bisa naik? Nanti kita analisa ya. Nah, semoga saja bisa naik. Nah, ini aja masuk di 266. Ya, anjok langsung minus 25%. Lumayan juga sih. Ya, agak parah juga ya, langsung tarik bawah. Padahal kemarin tuh lumayan besar sih kalau bank itu masuk ke retail semua, tapi gak ada yang ngebit tadi itu. Masuk ngebit tuh ya gak ada yang masang di sini dia. Bid di sini tuh tipis banget. Bandar langsung buang tadi itu cepat banget 1 juta lot. Itulah cepat banget jatuhnya ke bawah tadi itu. Nah, dan juga saya baca-baca juga. Nah, masuk berapa lot boleh tahu. Nah, tadi saya jual tadi kan di 262. Nah, tadi berapa kali sih di 270 dia tadi tuh jatuh terus. Balik ke 260, naik lagi 270. Ya hit tadi sampai di 274. Nah, sampai ketiga kalinya dia balik lagi ke 260, langsung dihajar ke bawah ALB dia. Nah, sempat juga beberapa kali dia agak sideways ya teman-temannya. Nah, mungkin gagal masih berpikir wah ini akan naik ini. Malah sebaliknya.
jatuh ke bawah org ALB. Nah itu yang terjadi teman-teman. Mungkin teman-teman tuh masih berspekulasi akan naik, malah terjadi ALB dia. Saya juga ada begitu, wah ini mau ALB nih, tapi saya lihat sih buangannya besar banget ini, artinya bandar tuh sudah keluar. Teman-teman tuh harus perhatikan juga nama tuh volume transaksi di sini lotnya. Kalau masih kecil artinya bandar tuh buang-buang, kalau sudah besar tadi artinya bandar tuh sudah buang barang. Itu lebih baik teman-teman tuh cepat juga buang barang, lebih baik nama tuh cut loss, jual rugi sedikit daripada rugi benar itu. Nah ini juga bisa dilihat di Indo Prima juga lotnya. Nah ini kalau ini besar banget tadi itu buangan tadi sudah, artinya ada bandar yang mau distribusi jualan. Nah coba teman-teman perhatikan ini. Nah ini dia nama tuh, kita lihat ya teman-teman. Nah ini tadi tipis banget. Nah teman-teman perhatikan nama tuh total lotnya. Nah ini tipis banget, nggak ada yang ngebit ini ya, mana mau ngebit karena dia tadi cepat banget goyangnya. Nah jatuh ke bawah tadi itu hampir 1 juta lot tadi ada yang buang. Nah di sini, nah di sini tadi saya lihat, wah ini besar banget ini sudah buangannya di sini tadi di 270 tadi. Ya saya berpikir, wah ini bandar ini mau exit ini, seperti yang mau keluar ini. Nyata benar, dan juga jatuh ke bawah dia tadi. Dan juga di ALB aja dia buang 1 juta lot, artinya kemungkinan besar sih under returnnya nih jualan, dan juga ada bandar yang jualan itu. Nanti kita lihat ya untuk bakas samalinya itu. Nah dan juga ya saya lihat sih alhamdulillah nyangkut. Saya tadi hampir juga nyangkut tadi kalau nggak take profit tadi, tanya jatuh ke bawah ALB itu. Padahal kemarin itu cukup menarik ya teman-temannya, saya bahas ya. Ya beberapa kali skenario dia untuk saham solar ini ada retail juga, ada retail AI tampung, taunya naik ke atas dia. Malah hal ini kebalikannya, semua itu tidak sesuai dengan ekspektasi, apalagi analisa kita teman-teman itu. Apalagi analisa saya ini kan ke pabrik, mungkin dilihat bandar juga, wah habis analisa katanya mau naik ini, lebih baik jangan dinaikkan, kita buat ALB. Nah bisa saja begitu teman-teman, itu dia. Nah ini dia, saya bilang untung posisi sedikit ya, untung nggak banyak ya, tapi ya lumayan juga sih. Nama itu kalau jatuh ke bawah dari untung malah rugi, ya sayang juga ya. Itu dia, saya juga berpikir wah lumayan juga sih, banyak kena juga ini di solar nih. Saya lihat langsung terjun nyangkut gak bisa keluar ya, itu dia. Nah saya bingung kapan belinya, kalau misalkan beli kemarin mungkin masih bisa keluar. Nah itulah kenapa saya bilang tuh tetap hati-hati dan juga pantau ketika teman-teman tuh mau trading. Berapa kali saya peringatkan, itu dia. Pantau nama tuh bid offer di sini, kiri kanan ini. Kalau misalkan kuat ya sudah, lebih baik teman-teman tuh buang. Pantau juga nama tuh volume transaksi di sini, lotnya. Itu sangat penting banget itu, teman-teman. Itu. Oke, mungkin itu sudah saya bahas ya teman-teman, dan saya kasih tahu ya itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, kita langsung saja untuk lihat untuk bakas samalnya, teman-teman. Nah, ini dia. Ternyata hal ini si AI jualan. Dan juga ada MG, ternyata MG masih punya barang ya teman-teman yang kemarinnya. Oke, coba kita tarik data dulu. Kita tarik tanggal 7 saja sampai di tanggal 16. Nah ini dia, ternyata yang mau demand adalah retail yang paling banyak pegang. Malahan XL yang paling banyak pegang ini. Aduh. Susah banget kalau naik ini kalau sudah banyak dipegang oleh retail nih. Nah, kalau kita lihat untuk di tanggal 7 sampai di tanggal 15. Nah, MG masih punya barang 57.000, teman-teman. Itu. Dan kalau kita tarik lagi di tanggal 7 sampai 16, ternyata MG buang sekitar 130.000. Itu dia. Artinya MG itu sudah kuat semua ya, kemungkinan besar itu. Dan juga si underwriternya sudah buang barang sekitar 1,7 juta lot. Oke, coba kita hitung dulu barang untuk si underwriter A ini masih punya barang berapa. Oke, kita lihat dulu. Nah, untuk saham ditawarkan ada sekitar 6,5 juta lot, yang dibagikan ke retail sekitar 1,8 juta lot. Oke, coba kita hitung teman-teman ya. Oke, kita ambil ini dulu. Nah, ini dia. Ini jumlah sahamnya teman-teman yang dibagikan ke retail, termasuk kita semua ya teman-teman ya. Ya, pada saat penyataan itulah yang dibagikan ke retail. Nah, ini dia. Nah, ini kita bagi 100. Nah, jadi ini dia ya teman-teman ya. Kita tambah. Nah, ini dia. Ini barang yang distribusi oleh AI. Kita tambah 1.757.253.000. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, artinya barang itu sudah terdistribusi
setengahnya teman-teman dari jumlah saham yang ditawarkan. Coba kita kurangkan teman-teman. Oke, coba kita kurangkan saja langsung. 65, 62, 500. Nah, ini dia. Artinya si underwriter itu masih punya balance sekitar 2,9 juta lot teman-teman. Jadi ini sedikit banget ya teman-temannya. Artinya bank itu sudah ke retail semua. Kalau kita lihat di sini, artinya bank itu sudah ke retail semua nih teman-teman. Nah, kata Tama Hitung silakan dijumlahkan semua ini. Artinya bank itu semuanya ke retail semua teman-teman. Itu. Dan juga kalau kita jumlahkan semua sudah terdistribusi semua nih teman-teman. Jadi dikurangkan saja sama bank yang di sini teman-teman. Nah, jadi bank itu yang dipegang oleh AI masih 2,9 juta lot. Kita bulatkan saja 3 juta lot lagi. Sedikit banget ya teman-temannya. Artinya sudah setengahnya sudah keluar bank itu teman-teman. Itu. Nah, kemungkinan besar apakah AI akan masih tampung lagi? Kemungkinan besar dia akan ada tampung lagi. Mungkin dia mau ngangkat lagi ke atas dia, tapi dia akan distribusi lagi itu. Dan juga kita kepancing juga ya teman-temannya. Mungkin gagal kemarin tuh si underwriternya tampung, jadinya cukup menarik bagi kita. Wah, ini AI tampung ini, kemungkinan besok bisa naik ini. Sama seperti di hari Senin kemarin. Nah, di hari Senin kemarin si AI tampung, taunya besoknya itu terbang naik dia. Dan kalau kita samakan taunya zong, malahan hari ini ALB dia jatuh ke bawah. Si AI dan MG ternyata ada barang dia jualan dia teman-teman itu. Nah, lalu apakah besok akan lanjut ALB? Kemungkinan besok lanjut ALB. Nah, nggak tahu apakah ALB-nya kebuka atau tidak. Itu yang jadi permasalahan teman-teman. Kalau misalkan si underwriternya mau tampung di bawah, mau angkat ke atas, bisa saja dia kebuka dia teman-teman. Untuk nama itu ALB-nya. Itu dia. Nah, jadi kalau kita lihat sih bank itu sudah keluar 2,9 juta lot ya teman-temannya. Nah, artinya bank artinya bank itu sisa sekitar 2,9 juta lot, bukan yang keluar. Nah, kalau kita lihat yang keluar tadi itu sekitar 3,5 juta lot. Nah, jadi ini bank retail ya. Barang AI sekitar 2,9 juta lot. Nah, ini dia. Yang keluar sudah 3,5 juta lot. Nah, ini dia. Ini kelihatan pada saat nama itu penjataan ya teman-teman itu. Jadi kita sudah tahu ya teman-temannya bahwa bank itu sudah masuk ke retail semua. Tinggal AI masih punya barang, itu dia. Dan juga kalau kita lihat sih hal ini si AI pindah ke data. Kemarin data dia jualan si AI, dan juga kemarin tuh dia tampung di Solah, malahan hal ini kebalikannya dia. Hari ini dia jualan Solah, hari ini dia tampung data, itu dia. Nah, jadi untuk besok gimana? Kemungkinan besok pastinya akan open low ke bawah. Apakah dia akan terjadi ALB lagi? Ya, kalau misalkan nggak ada yang panik, mungkin bisa saja bisa bangun ini. Itu. Nah, apakah boleh besok untuk beli di bawah? Ya, saya sih agak ragu sih. Takutnya beli ke bawah, takutnya di lock lagi ALB. Takutnya nanti berjilid. Tapi sih biasanya ALB kedua kali itu rata-rata tuh kebuka biasanya. Sama seperti ATA dan MHKI. ALB kedua tuh kebuka dia. Tapi gak mungkin ya teman-temannya bisa jemput ke harga ketika dia belum ALB, yaitu di harga 252 ini. Itu dia. Ya, kemungkinan kalau dia kebuka dia menuju ke 200 saja. Itu kalau dia mau ditutup di zona hijau untuk besok, itu dia. Atau mas baliknya dia jatuh ke bawah lagi. Nah, mungkin ditutup di zona hijau atau di zona merah, nggak lock ALB, itu dia. Nah, jadi gimana kalau yang sangkut ini? Nah, itu saya bingung sih. Nah, saya bingung tuh kenapa teman-teman mungkin ada yang tangkap nama tuh ketika dia jatuh pada saat 270 tadi, tangkap pisau, saya bilang. Ya, wah ini jatuh ini. Tadi hitnya tadi 274, kemungkinan bisa naik ini. Mungkin ada juga saya bilang ke ini ya, kemungkinan targetnya ke 300. Taunya nggak jadi. Ya, karena kan kalau kita lihat untuk ke 300 sudah tidak jauh lagi. Taunya malah nzong semua teman-temannya itu. Nah, jadi mungkin kalau yang sangkut ya mungkin agak bersabar saja ya teman-temannya itu. Mungkin yang sudah untung ya berkena IPO lumayan juga sih, tapi ya
yang beli tadi yang jadi permasalahannya karena sangkut dan juga mengalami kerugian itu. Nah, itulah kenapa kalau kita mau trading ini tetap hati-hati. Pasang stop loss, pantau. Itu ada yang paling sangat penting. Kalau tidak pantau, ya pasti terjadi begini, yang ada rugi. Saya berapa kali kejadian nama tuh cut loss dan rugi karena tidak pantau. Ya mungkin saya tinggali gagal mau ke toilet, taunya pas lihat wah kena guyul ini, ujung-ujung cut loss. Dan sering banget terjadi. Ya mungkin kalau kita sudah cuan ya lebih baik kita take profit ketika ada kerjaan, jangan kita tinggalkan. Ya lebih baik kita cuan sedikit daripada nanti nama tuh kena guyul bawa ALB, malahan dari cuan jadi rugi. Itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham solar ini. Jadi kalau kita lihat sih untuk bank AI masih ada 2,9 juta lot. Untuk yang keluar sudah 3,5 juta lot total seluruhnya bang itu. Nah jadi untuk besok gimana? Pastinya besok akan turun dulu ke bawah dia teman-teman, open low. Kemungkinan besar sih antara kebuka atau tidak ini ALB-nya itu. Ya saya harap sih semoga saja sih kebuka untuk ALB-nya nih. Dan juga nggak ALB lagi. Semoga saja ke hijau. Semoga saja ada badan yang mau ngangkatnya. Dan juga semoga saja untuk underwater AI itu mau tampung dia itu. Ya kemungkinan yang masang bidnya tadi 3 juta lot tadi kemungkinan sih bandar AI tadi, karena kalau kita hitung sebelum dia buang di sini tadi 800.000 lot tadi, ya kemungkinan sih bandar AI, karena kan kalau kita hitung sisa untuk pada saat sore ini 2,9 juta lot tadi 3 juta lot kita jumlahkan ya benar 3 juta lot itu dia, karena dia tadi itu memang mau buang barang distribusi dia itu ya, distribusinya memang di atas. Dan juga kita sudah tahu bahwa untuk saham solar ini sudah tinggi banget, sudah begal ya teman-temannya dari harga IPO nya di 110 itu dia ya, karena sangat berisiko banget ini itu, apalagi kalau mau trading itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham solar. Mungkin saya besok akan lanjut lagi ya teman-temannya untuk pembahasannya ya. Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk saham solar. Gimana menurut teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.